Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin melakukan observasi terkait keberagaman masyarakat multikultural yang ada di Nagari Kasang. Perkenalkan, nama saya Sepri Godiskan dengan NPM 14. Dan Ricardo Dias Leon dengan NPM 25. Dan saya M. Sukri dengan NPM 38. Saya sendiri Anissa Amalia dengan NPM 21. Saya sendiri Ansel Musbito Kere OMPM 28. Tugas ini merupakan salah satu bentuk tugas dari mata kuliah masyarakat multikultural yang diampu oleh Bunda Zusma Melia dan Bapak Dr. Irwan MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, saya Sepri Godiskan ingin bertanya kepada Bapak terkait keberagaman bahasa yang ada di Nagari Kasang. Mungkin yang pertanyaan pertama, masyarakat Kasang ini sendiri apa saja bahasa yang dipakai di masyarakat Nagari Kasang? Kalau di sini pakai bahasa Minang, ada sekali pakai bahasa Indonesia kan. Kalau di sekolah-sekolah kan diterapkan bahasa Indonesia. Ya, karena di sini adanya pendatang dari luar daerah lain, mungkin ada pakai bahasa daerah masing-masing. Seperti apa? Di Nias, Jawa, Bugis atau Palembang, tergantung daerahnya, dari mana daerahnya datang ke sini, berdomisili dia di sini, tentu pakai bahasa daerah masing-masing. Dari segi dampaknya, apakah ada dampak positif dan dampak negatifnya terkait keberagaman bahasa yang ada di masyarakat Nagari Kasang? Iya, dampaknya kalau di positifnya itu terjaganya silaturahmi atau terjalinnya hubungan interaksi di lapangan, di lingkungan masing-masing. Bahwa dengan adanya keberagaman itu kan masih terjaganya hubungan bernagari. Dampak negatifnya? Kalau dampak negatifnya karena orang ini bercampur dalam artian ada beberapa suku lain. Paling-paling kadang-kadang kan masyarakat itu tidak mengerti apa yang disampaikan dengan bahasa daerah lain di lingkungan. Karena di sini karena banyak perumahan, jadi mungkin mereka mengerti aja. Kalau memang tidak mengerti bahasa, diam kan. Paling negatifnya kurang mengerti gitu kan bahasa. Misalnya orang itu dari Jawa, itu kalau dia pakai bahasa Jawa, itu orang Minang tidak tahu dengan bahasa ya. Atau dia dari Nias ngomong sama orang Nias yang sebelahnya, itu orang Minang tidak ngerti. Begitu pula orang Minang kan. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, seluruhnya pada mengerti. Berarti dampak positifnya ada di silaturahmi. Kemudian kalau dampak positifnya kepada bentuk rasa cinta tanah airnya ada apa dari keberagaman bahasa ini kepada masyarakat? Ya, cinta tanah airnya tadi, dia dengan adanya perbedaan itu kan terjalinnya hubungan satu lingkungan itu kan damai aja. Saling menghargai. Ya, saling harga menghargai. Itu dampak positif. Tanpa dengan adanya perbedaan bahasa, mereka tidak mempersoalkan bahwa dia tinggal di Nagari Kasang. Itu aja. Ya, mungkin sekian Pak, terima kasih. Ya. Kesenian banyak. Ya, atau seni bela diri ada silat, kesenian. Kalau yang budaya di Nagari Kasang itu seni layang-layang ini, layang-layang budaya itu ekor. Dulu setiap musim masa pagi ya, dia berkumpul di satu tempat dan naik layang-layang lebih kurang 1.000. Ya, satu kali pertandingan itu bisa habis sampai 100 juta. Dia bikin grup kan, ada grupnya namanya dari per tahun apa per bulan atau itu bisa jadi setahun, bisa jadi 2 tahun, tergantung dalam artian masa masyarakatnya kumpul masa minat menumbuhkan tradisi yang lama. Ya tidak lama tidak ada, sekarang tahun kemarin ada. Tapi kalau jadi musimnya kalau setiap
kita dapat ini dari Kementerian Riset dari Kementerian Pendidikan dan Riset kaji tentang kesenian tari buai-buai. Dia dilaksanakan dari Dispora pendidikan, bukan Pak, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam. Kemarin diadakan pelatihannya menari di Hotel Buai Lestari ini. Mengingatkan sejarah kesenian ini yang ada di negeri Kasang, yaitu tentang tari buai-buai. Kesenian yang ada di negeri Kasang yang mulai dilirik oleh terus Pak, apa dampak positif dan negatif dari kesenian di Bali? Dampak positifnya dari meningkatkan silaturahmi dengan adanya kesenian ini, masyarakat itu berkumpul dan melestarikan baik itu kesenian yang ada maupun kesenian yang datang dari luar. Kalau negatif karena kesenian ini kalau tidak kita lakukan dan kalau tidak kita laksanakan, kita lestarikan, mungkin dampak negatifnya itu yang dibilang dia di tengah masyarakat. Ya. Di sini kalau boleh tahu agamanya apa aja? Ya kalau kita mayoritas Islam. Ya. Ini campurannya karena ada yang pertama dari mungkin ada Kristen, kayak India juga mungkin ada Hindu dia kan agama. Ya Cina itu mungkin ada Konghucu kan, ya Black, dia Konghucu ya. Apa pernah terjadi? Tentang agama, alhamdulillah kita tidak mempermasalahkan, kecuali mereka membuat tempat ibadah yang baru di sini kan. Mereka beribadah cuma di tempat masing-masing. Kecuali Islam kan, di sini Islam kan kita nampak. Bagaimana menurut Bapak strategi efektif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan intervensi sosial dan kerukunan antar agama dalam masyarakat? Ya, terkesannya itu kita menjaga silaturahmi, saling menghargai, saling menjaga dan menjadi sekali lagi yang penting jangan memaksakan kehendak. Kita toleransi. Kita biarkan orang itu dengan beribadah dengan agamanya. Kita berbeda dengan agama. Yang penting kita tidak melarang orang itu melaksanakan ibadah menurut agama. Saya mau tanya Pak, tentang teknologi Pak. Apa ada kendala jaringan internet di sini? Kalau di sini ya, kalau kendalanya paling-paling error. Iya. Kalau internet itulah memang error dari banyak bukan dari sistem ini. Kalau pusat jarang, kalau error di pusat otomatis kan down semua. Paling kan di sini jaringan hilang, paling telepon kan. Dan kalau untuk teknologi juga kemudian makin keras di sini Pak. Contohnya orang pagi Pak sudah pakai mesin atau apa? Kalau di bidang pertanian, nah kita di sini sudah pada umumnya masyarakat kalau untuk cangkul ya, kalau untuk menanam masih manual, cuman untuk panen itu udah pakai mesin, tinggal tampung aja sama karung. Langsung hasilnya yang tidak manual lagi. tidak masalah ya. Namanya manual tanam sama
siang nomor khusus karena membersihkan yang dalam tanaman. Terima kasih Pak. Saya sendiri ingin bertanya Pak, kan di sini ada beragam orasi ya. Tapi caranya pakai registrasi. Di sini organisasi apa? Misalkan organisasi. Bagian ras masing-masing ada. Dan di sini organisasi. Kalau ras nah, Nggak ada ya. Berarti kepemudahan itu tapi mencakup semua sesuai itu. nggak ada hubungan. Kalau organisasi nggak ada hubungan. Kalau kita di sini cuma organisasi pemuda, ya tidak ada bawa nama suku. Kecuali mewakili misalnya organisasi pemuda. Kalau di sini kan korong namanya. Nah, korong A ini ketuanya. Masing-masing korong ada ketua pemuda. Jadi di bawah naungan pemuda tadi. Lagi kalau berbicara dengan organisasi di organisasi itu nggak sistem juga. Tadi hasil observasi kami pada Wali Nagari Kasang. Sekian, terima kasih, kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.